Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas adalah saham dari sektor konstruksi ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas adalah saham Wika. Saham Wika beberapa waktu terakhir mengalami penurunan setelah mengalami kenaikan yang disertai dengan volume, di mana kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di awal Agustus atau di pertengahan Agustus, saham Wika dari area supportnya berhasil mengalami kenaikan sekitar 18% sebelum akhirnya mengalami koreksi ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari saham Wika ada di area 1020 sampai 1000. Kita harap ini menjadi support yang kuat karena sebelumnya ini adalah area resisten di mana saham Wika tertahan beberapa kali pada saat menyentuh area ini ya teman-teman. Untuk area resistennya masih sama, akan menguji area 1115, artinya dekat-dekat area 1115. Perlu diperhatikan apakah saham Wika berhasil mengalami kenaikan lanjutan atau malah mengalami koreksi ya teman-teman. Pada saat ini sebenarnya saham Wika membentuk sebuah pola di mana ada potensi sebuah pola dapat terbentuk, di mana ini adalah inverted head and shoulders. Tapi balik lagi, kita belum bisa pastikan apakah ini inverted head and shoulders atau malah rounding bottom ya teman-teman. Karena kalau ternyata setelah koreksi di 1020 sampai 1000 ini saham Wika langsung nge-breakout area resisten di 1115, maka ini jadinya rounding bottom ya teman-teman. Walaupun sebenarnya mau rounding bottom ataupun mau inverted head and shoulders, tetap saja bahwa mengukur targetnya itu pakai area low dari rounding bottom ataupun area low daripada head ya, kalau kita misalnya ada pola inverted head and shoulders. Jadi kalau breakout dari 1115 potensinya cukup bagus. Ini akan menguji area resisten berikutnya sekaligus area target di 1345. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support terdekat 1020 sampai 1000. Kalau bisa bertahan di sini ada potensi menguji 1115, dan kalau bisa breakout ada potensi mengalami kenaikan lanjutan sampai area 1345 atau ada potensi upside kurang lebih 20%-an. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah WSKT. WSKT pergerakannya sedikit berbeda dengan saham Wika. WSKT ini setelah mengalami kenaikan yang signifikan, turunnya dia jebol dari area supportnya. Sebelumnya supportnya ada di area 570-560. Kemudian area ini berhasil dijebol walaupun volumenya cenderung kecil-kecil ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa volumenya cenderung melemah. Dan untuk area support terdekat sekaligus area support tempat awal dari saham WSKT ini mengumpulkan kekuatan atau sideways, itu ada di area 520 sampai 505, atau kita bisa buletin low-nya di area 500 ya teman-teman. Jadi area ini menjadi area yang menarik untuk buy on weakness dari saham WSKT. Karena kalau misalnya saham konstruksi itu jalan, biasanya jalannya barengan. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat 520 sampai 500, karena seperti yang kita lihat bahwa area ini sebenarnya area yang cukup kuat. Walaupun sempat di false break sekali, tapi akhirnya berhasil naik lagi dan mengalami retest lagi di kemudian hari setelah menyentuh area resisten. Jadi kita harap 520-500 menjadi area support kuat dengan target terdekat 560. Lalu kalau bisa breakout dari 605,
maka ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa polanya tuh sebenarnya mirip-mirip dengan Wika. Ini adalah leftnya, ini adalah ada potensi menjadi head dengan area low kurang lebih ke area 480, dan bisa aja ini right shouldernya. Dan kalau misalnya saham WSKT mengalami kenaikan lanjutan, ada potensi kenaikan itu lumayan, bisa naik sampai kurang lebih 730-an. Jadi kalau bisa breakout dari 605, potensinya cukup bagus ya teman-teman. Silahkan diperhatikan support terdekatnya. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah ADI. ADI pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 1,27%. Saham ADI ya semua saham konstruksi pola pergerakannya hampir sama ya teman-teman. Satu koreksi hampir semuanya juga koreksi, dan satu naik hampir semuanya juga naik. Saham ADI saat ini bergerak di area supportnya di 775 dan 760. Untuk area support 2-nya bisa gunakan area 740 sampai 720. Kalau kita lihat saham ADI ini ketika mengalami koreksi, volumenya cenderung melemah, dan pada saat mengalami kenaikan signifikan, ini naiknya kurang lebih naik sebesar 16%, itu volumenya cenderung tinggi. Artinya kalau kayak gini volume penurunannya cenderung kecil tuh, artinya masih banyak yang ada di dalam ya teman-teman. Dan harga diturunin cuman supaya markdown doang, bisa akumulasi lagi di bawah. Jadi silahkan perhatikan area support terdekat 775 760, dan kalau bisa breakout dari 835, area resisten terdekatnya ada potensi membentuk pola yang sama seperti kedua saham konstruksi yang lain, Wika dan juga WSKT. Walaupun kalau misalnya Wika WSKT belum terlalu jelas, kalau ini sebenarnya sudah lebih jelas ya teman-teman. Bahkan sudah menyentuh area support 695 pada waktu mengalami penurunan, dan potensinya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah 650 sampai pada area neckline 835, lalu kita pindahin ke atas. Boleh di copy paste atau langsung dipindahin juga nggak ada masalah. Potensinya akan menguji area 1000, dan artinya saham ADI memiliki potensi kenaikan yang lumayan kalau bisa breakout. Jadi silakan teman-teman yang mau buy on weakness, perhatikan area support terdekat. Atau kalau mau buy on breakout, silahkan beli ketika terkonfirmasi breakout 835 dengan volume. Artinya breakoutnya valid dan siap mengalami kenaikan lanjutan. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PTPP. PTPP ditutup melemah 1% pada perdagangan hari terakhir. Support terdekat di area 970 sampai 940. Jadi kalau misalnya ada koreksi ke area sini, ini menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness dari saham PTPP. Koreksi minor ke sini. Dan sama, kebetulan semua saham konstruksi itu polanya sama. Jadi silakan teman-teman pilih mana saham konstruksi yang paling menarik untuk teman-teman beli. Ini sempat breakout PTPP, tapi sayang breakoutnya false. Setelah breakout 1030, ternyata besoknya muncul candle merah cukup besar, 2 candle, sehingga akhirnya membuat PTPP mengalami koreksi. Jadi PTPP ini cukup menarik ya teman-teman. Bahkan semua konstruksi cukup menarik kalau misalnya bisa breakout.
mengkonfirmasi inverted head and shoulders, artinya saham ini siap uptrend dan siap memberikan keuntungan bagi teman-teman yang memiliki saham ini. Silakan diperhatikan area support terdekat di 970-930, atau kalau mau buy on breakout silahkan tunggu kepastian PTPP breakout dari 1030 dengan volume dan closing di atas dari 1030, sehingga breakoutnya cukup valid ya teman-teman. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah TAPG. TAPG pada perdagangan terakhir mengalami kenaikan 4,23%, kenaikan yang cukup besar, di mana kenaikannya ini disertai dengan volume. Bisa kita lihat bahwa volumenya ini volume yang paling besar sepanjang Juli Agustus. Jadi ini pertanda yang baik bahwa TAPG cepat atau lambat dia akan breakout dari 740. Memang TAPG ini sebenarnya memiliki gap di area 650-630. Belum sempat ditutup gapnya, tapi sudah melanjutkan kenaikan kembali. Untuk pola yang terdapat di TAPG ini adalah inverted head and shoulders, walaupun left shouldernya cukup jauh. Ini adalah headnya sampai area low di kisaran 575, dan ini adalah right shouldernya. Masih ada gap yang perlu diperhatikan, bahwa gap bisa saja ditutup, dan kalau breakout pada kesempatan mendatang 740, maka ada potensi saham TAPG ini bisa aja mencapai area, kita pindahin ke area breakoutnya, ada potensi menyentuh area tertingginya beberapa waktu yang lalu sebelum mengalami koreksi ya teman-teman, di sekitaran area 915 atau 920. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh beli dari harga closing kemarin sampai 720, atau mau nunggu dia tutup gap di area support 2 juga boleh di kisaran 650 sampai 630. Jadi TAPG ini saham yang cukup menarik, silahkan teman-teman perhatikan. Dan kalau dia bisa mencapai area 920, maka ada pola lanjutan yang siap dibentuk, yaitu double bottom versi besar. Nah, ini bottom yang pertama dengan low-nya kurang lebih 560. Lalu ini adalah bottom yang kedua kalau TAPG kemudian bisa mencapai area resisten di 920. Oke, silakan diperhatikan teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Excel. Excel pada perdagangan terakhir ditutup positif 0,75% setelah sempat gagal breakout dari 2720 karena membentuk double bottom, akhirnya koreksi ke area 2580 sampai 2500. Dan kalau misalnya Excel kembali koreksi ke area ini, maka ini menjadi kesempatan yang baik untuk bisa buy on weakness. Kalau ternyata Excel breakout lagi dari 2720, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju area resisten ke sekitaran 3370. Seperti yang kita lihat bahwa kemarin itu Excel pada saat mengalami koreksi volumenya cenderung kecil-kecil, walaupun memang penurunannya cukup signifikan ya teman-teman, dimana dari area breakoutnya dia gagal breakout lalu turun, kurang lebih itu turun sekitar 9 ataupun 9,5%. Walaupun volumenya kecil-kecil, tapi penurunan angkanya lumayan.
Jadi silakan teman-teman perhatikan 2580 sampai 2500 kalau yang mau buy on weakness. Saham Excel dengan target ke 3370. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BBTN. Ada salah satu pertanyaan mengenai saham BBTN di kolom komentar kemarin dan kita akan cek saham BBTN. Saham BBTN hari terakhir ditutup tidak mengalami kenaikan, opennya di atas 1540 dan close-nya di bawah 1520. Area support terdekat 1500, 1465. Saham BBTN ini secara umum bisa dibilang downtrend teman-teman, karena sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa kita lihat bahwa secara sederhana bahwa saham ini sebenarnya masih cenderung turun. Tapi kalau dia bisa breakout dari 1610 lalu membentuk sebuah pola kenaikan cup and handle, ada potensi untuk menjadi saham yang uptrend. Kemarin di 1610-nya dia tertahan, wajar, karena sebelumnya ini adalah area support yang cukup kuat, bisa menahan beberapa kali saham BBTN sebelum akhirnya mengalami penurunan. Dan kalau bisa breakout 1610, peluangnya cukup bagus untuk BBTN. BBTN sendiri pada saat mengalami penurunan, turunnya tuh cukup baik karena masih bisa tertahan di area support di kisaran 1475. Juga itu adalah area golden ratio ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan untuk yang nanya di area 1500, 1465. Atau kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu. Saham BBTN ini berhasil nge-breakout dari area resistennya kurang lebih di area 1630-an, artinya mengkonfirmasi cup and handle dengan kurang lebih seperti ini. Artinya bisa ada kenaikan yang cukup signifikan dan mungkin bisa memasuki fase uptrendnya. Silahkan diperhatikan untuk yang bertanya saham BBTN. Dan total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 7 saham: Wika, WSKT, ADI, PTPP, TAPG, Excel, dan BBTN. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi, silahkan dianalisa lagi. Kalau tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram saya yang baru dibuat @jurnalricharddarmawan, karena di sana akan banyak dibagikan tentang analisa teknikal ataupun analisa saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.